Di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang sering disampaikan oleh teman-teman gitu ya. Yaitu tentang circle pertemanan. Tepatnya toxic friendship. Nah, teman-teman sadar gak sih kalau lingkungan itu punya andil besar dalam kehidupan kita. Dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan yang paling berpengaruh bagi kita saat ini adalah circle pertemanan. Kenapa? Karena itu yang menentukan kualitas diri kita. Lingkungan baik akan menuntun kita menjadi lebih baik, dan sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menuntun kita menjadi buruk gitu ya. Nah, di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya. Mungkin bisa diambil sedikit ibrohnya ya gitu. Jadi, dulu saya pernah, tapi mungkin ini sedikit sensitif gitu ya. Jadi dulu saya pernah join dalam komunitas perwibuan di Bandung. Perwibuan, wibu, bau bawang. Nah, pada suatu hari saya bersama teman perwibuan saya pergi event untuk pertama kalinya gitu. Di sana ceritanya saya tuh udah hijrah dalam berpakaian, udah syar'i gitu ya. Cuman dulu saya berpikir bahwa gak apa-apa gitu ya jadi wibu. Gak apa-apa jadi wibu asal maksudnya berpakaian syar'i gitu ya. Jadi wibu muslimah gitu. Nah, teman saya dia itu cosplayer yang dimana pakaian, gayanya dan semuanya itu mirip gitu ya, ngikutin suatu karakter anime. Nah, dulu dia itu cosplay Anone gitu ya. Nah, setibanya di tempat event, jujur aja ya, karena first time, jadi kaget ya, karena aduh ya, gimana, gak susah dijelasin. Itu kayak, ya Allah, banyak banget cosplayer yang pakaiannya itu terbuka gitu ya. Tapi beberapa ada yang cosplay hijab. Di sana juga campur baur cewek-cewek itu udah hal biasa. Apalagi musik. Udahlah, tibalah azan. Saya pergikan sholat ke masjid. Terus kaget ya, ternyata banyak banget cosplayer di sana, gitu ya. Saya berpikir kalau cosplayer itu udah gak sholat gitu ya, karena kayak gitu tuh, gitu ya, ribet banget gitu kalau sholat. Tapi ternyata mereka itu rela ngapus make upnya, ganti kostumnya, pakai mukena gitu ya. Buat apa? Buat sholat gitu ya. Tapi udah sholat, mereka tuh remake up lagi gitu ya, di make up lagi. Dan ternyata kumahanya. Jadi saya tuh sadar akan satu hal, yaitu don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari covernya, dari sampulnya. Jangan menilai orang dari luarnya, dari penampilannya, atau dari apa yang terlihat oleh mata. Karena bisa jadi mereka yang berpakaian terbuka atau terlihat buruk di mata kita itu punya amalan khusus yang Allah ridhoi. Misalnya dari puasanya, dari sholatnya, bisa jadi pun di sepertiga malamnya, di tahajudnya, dia memohon ampun atas kelalaiannya di siang hari, yang dimana
di waktu mustajab itu Allah beri magfirahnya, Allah beri ampunannya. Bisa jadi pula mereka yang berpakaian terbuka itu ingin menutup, ingin belajar agama, ingin menghafal Quran gitu ya. Nah, udah. Jadi dulu tuh saya terjebak dalam circle pertemanan yang bisa dibilang toksik. Kenapa toksik? Karena jujur aja ya gak mendukung buat saya hijrah, dibarengi kelemahan saya dalam mengendalikan hawa nafsu gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan ketika kita dihadapkan pada lingkungan yang toksik. Yang pertama, kita yang terpengaruh, dan yang kedua, kita yang membawa pengaruh. Jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka. Jangan sampai kita menyesal layaknya Ubay bin Khalaf yang menyesal telah menjadikan Uqbah bin Abu Mu'id sebagai kawan karibnya, yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Pada intinya, jika kita dihadapkan pada circle pertemanan yang toksik itu yang begitu tadi, nasihatilah teman kita dikala ia sendiri dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Sebab bunga mekar karena tetesan air, bukan gelegarnya petir gitu ya. Pun jika keterbatasan kita perihal ilmu, cara dan kemampuan dalam nasihat menasihati, maka jauhi teman kita dengan cara yang baik pula. Namun jangan lupakan satu hal yang penting dari pertemanan, yaitu saling mendoakan. Doakan teman kita di tiap sujud kita, di tiap doa panjang kita. Semoga Allah beri mereka hidayah, Allah beri ia sadar meskipun bukan kita perantaranya gitu. Saya punya satu kata-kata, tapi gak tahu sumbernya dari mana gitu ya. Cuma pernah dengar. Jadilah orang baik. Jika tidak kau temukan orang baik di sekitarmu, maka jadilah salah satunya. Maka jadilah pelopornya gitu ya. Kita jangan menuntut orang untuk menjadi teman baik. Kita yang harus mulai menjadi teman baik. Tuh. Sekiranya itu saja yang bisa disampaikan. Terakhir, terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas kebaikannya yang tak terukur, atas perjuangannya, atas lelahnya, atas keringatnya, atas semuanya dalam memperjuangkan Al-Quran. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, yaitu jannahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, ketidaknyamanan, baik perkataan, perbuatan, ataupun raut wajah. Mohon diikhlaskan, mohon dibebaskan dari belenggu kedengkian. Tetap semangat, jangan nyerah karena surga itu indah. Itu saja. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil ikhlas, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.